Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih host yang sudah memberikan waktu kepada saya dan akan membawa acara webinar malam ini dengan salah satu narasumber muda yang luar biasa prestasi yang dicapai sampai saat ini. Terima kasih kepada Ustadz Imam Sapari selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan kepada acara pembukaan di webinar tadi. Yang terhormat Ustazah Nini selaku Wakil Kepala, beserta staf Dewan Guru, dan peserta Zoom yang dibanggakan. Alhamdulillah, panjang syukur kita haturkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu kalian akan penasaran terkait dengan dan bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui kepemimpinan itu sendiri. Dan bagaimana proses menjadi seorang pemimpin itu sendiri. Saya selaku moderator dari acara webinar ini mengucapkan terima kasih atas kesediaan yang luar biasa dari Ustadz Ustazah yang turut bergabung dan para siswa-siswi yang luar biasa sudah turut bergabung. Webinar kepemimpinan ini membahas tentang temanya adalah tumbuhkan jiwa tangguh dan mandiri dalam mencari jati diri. Insya Allah yang akan disampaikan oleh seorang narasumber muda yaitu bernama Muhammad Zaidi bin Amiyuddin. Beliau adalah seorang mahasiswa jurusan pendidikan fisika di Universitas Negeri Surabaya. Kurikulum dari narasumbernya. Tempat tanggal lahir beliau di Tawau, di Malaysia, tanggal 5 Juni 2000. Jenis kelamin laki-laki jelasnya ya, bukan perempuan ya. Oke. Yang berikutnya adalah alamatnya beliau di Bulu Korowali, Kecamatan Barubeu, Kabupaten Bone, Sulawesi. Alhamdulillah masih belum menikah karena mahasiswa ya. Baik, kemudian pendidikan Kakak Zaidi ini tahun 2015 sampai 2016 beliau lulusan dari Sekolah Indonesia Luar Negeri Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kemudian tahun 2016 sampai 2019 beliau mengenyam pendidikan SMA di salah satu sekolah terbaik di Jawa Barat, yaitu SMA Plus Permata Insani Islamic School di daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan tahun 2019 saat ini beliau menjadi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Oke, pengalaman beliau banyak ya di sini. Beliau pernah menjadi tahun Olimpiade Fisika, pernah menjadi aktif juga kegiatan organisasi sebagai kepanitiaan, pernah menjadi ketua pelaksana Silaturahmi Award tahun 2019, Komunitas Beasiswa Unggulan Surabaya. Kemudian berikutnya adalah panitia PKKMB Fakultas, panitia MIPA Championship, ya, panitia Pengmas di Madura Komunitas Beasiswa Unggulan, panitia FMIPA untuk negeri kekunjungan Ormaba UNER, ya, kemudian prestasi beliau luar biasa ya, masih muda, insya Allah ini akan memberikan dampak yang luar biasa buat peserta Zoom pada webinar malam ini. Beliau pernah menjadi Mr. Kartono tahun 2018 di Banten, di pemilihan idaman 2018 di sekolahnya juga. Finalis debat tingkat Kabupaten Tangerang, kemudian
beliau pernah menjadi juru lomba atletik tingkat Kabupaten Tangerang. Kemudian juara 3 lomba peraturan baris berbaris atau paskibra tingkat nasional. Kemudian menjadi the best speaker tingkat sekolahnya. Jadi satu sekolah Kakak Zaid ini terbaik, the best speaker. Kemudian menjadi finalis atletik O2SN tingkat provinsi Banten. Finalis Quick and Smart Untirta ya. Lolos 100 besar PKM UNESA, yaitu seperti program kreatif mahasiswa. Jadi dia juga sibuk dalam mengangkat karya-karya ilmiah. Kemudian menjadi pemenang Duta Mahasiswa Fakultas MIPA UNESA. Runner up putra terbaik Universitas Negeri Surabaya. Beliau juara 2 di tingkat universitas. Finalis lomba micro teaching di UNESA. Dan juara harapan 1 lomba tilawatil Quran di fakultas MIPA-nya. Selain itu juga beliau prestasi yang sampai saat ini dipegang adalah beliau adalah peraih beasiswa Indonesia tahun 2019. Penasaran dengan beliau? Mari kita saksikan, mari kita simak sambutan dan juga pemaparan dari beliau terkait dengan apa itu kepemimpinan dan tema yang dilaksanakan saat ini. Kepada Kakak Zaidi bin Amiruddin, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Sekolah SMP 7 Muhammadiyah Surabaya atas kesempatan ini. Sebelumnya, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 7 Muhammadiyah Surabaya, beserta Bapak, Ibu Guru, Ustadz, Ustazah, serta teman-teman dan atau adik-adik yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul pada acara webinar kepemimpinan ini secara daring. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampailah ke zaman terang menerang seperti sekarang ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaidi bin Amiruddin. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Alhamdulillah pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan atau sharing ilmu yang saya punya terkait dengan kepemimpinan. Baiklah, kepemimpinan ini dengan tema tumbuhkan jiwa tangguh dan mandiri dalam mencari jati diri. Ya, ini adalah tema webinar pada hari ini yang mana nanti kita akan mengupas tuntas bagaimana sih cara untuk menjadi seorang yang mandiri dan mempunyai jiwa tangguh, serta bagaimana mendapatkan jati diri. Bisa dilanjut saja. Nah, pada dasarnya kita semua sebagai umat Muslim, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, yang mana setiap orang itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi kita semua ini di muka bumi ini semuanya adalah pemimpin. Namun mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi semisal kakak ini adalah pemimpin, ya minimal kita itu mampu memimpin diri kita sendiri. Jadi memang kita dilahirkan memimpin, cuma memimpin dalam segi apa, dalam bidang apa itu berbeda-beda. Karena memang kita diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda
untuk kemampuan dan kekurangannya seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan pada hari ini, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa dibaca dulu untuk teman-teman semua atau untuk adik-adik yang mengikuti acara ini bisa dibaca dulu. Menurut Anda, siapa sih diri Anda? 2, apakah yang Anda inginkan dalam waktu terdekat ini dan kapan hal itu? Seberapa besar tantangan untuk mewujudkan harapan Anda? Apa sih cita-cita Anda di masa depan? Target Anda pada kapan cita-cita itu tercapai? Usaha apa yang telah Anda lakukan untuk cita-cita itu? Dan semisal usia Anda tinggal 7 hari lagi, apa yang akan Anda lakukan? Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan part 2. Kemampuan dan kelebihan apa yang Anda miliki? Seberapa besar manfaat kelebihan Anda untuk mengatasi masalah Anda? Kelemahan dan kekurangan apa yang Anda miliki? Serta apakah Anda sering introspeksi diri dan mengevaluasi diri ketika Anda dalam mengikuti sebuah kegiatan atau dalam menjalani sebuah masalah? Lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan part 3. Bagaimana penilaian Anda terkait kondisi orang yang ada di sekitar Anda? Sejauh mana kondisi tersebut mempengaruhi Anda sehari-hari? Seberapa pentingkah arti seorang teman bagi Anda? Terus teman seperti apa sih yang Anda inginkan dalam kehidupan ini? Gitu. Lanjut. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa teman-teman jawab untuk mengetahui karakter diri teman-teman seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menjadi pemimpin atau mempunyai jiwa tangguh dan mandiri dalam mencari jati diri ini, kita harus mempunyai misi, dan prinsip hidup. Apa sih misi itu? Ya, misi itu yang berasal dari kata vision, yang dari bahasa Inggris, merupakan pandangan atau didefinisikan sebagai cara seseorang untuk melihat gambar diri yang diharapkan di masa depan. Jadi ketika kita hidup ini, sebenarnya kita harus mempunyai visi. Misi kita ke depan itu, pandangan kita ke depan bagaimana? Nah, semisal saya ke depannya maunya jadi apa sih? Terus saya 5 tahun ke depan mau jadi apa, 2 tahun ke depan mau jadi apa, terus semisal kalian jalani ini, kalian itu harus mempunyai checklist atau yang dinamakan target kita loh. Nah, target kita itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, itu adalah yang dinamakan misi, yaitu pandangan gambaran ke depan. Dan misi. Misi adalah apa yang kita lakukan untuk mencapai gambaran masa depan atau mencapai visi tersebut. Nah, visi ini merupakan langkah-langkah dan strategi apa untuk mencapai visi kita. Misal, saya sebagai mahasiswa jurusan fisika, kedepannya saya ingin menjadi peneliti. Nah, lantas apa yang saya lakukan? Misi apa yang saya harus lakukan untuk menggapai visi saya? Nah, bisa jadi itu saya dengan membuat checklist bahwa di tahun pertama saya harus menguasai bidang ini. Sehingga nantinya ilmu yang saya pelajari di bidang ini, saya bisa terapkan ketika saya menjadi seorang peneliti. Nah, itu adalah langkah-langkah dan strategi bagaimana untuk kita menggapai visi kita. Dan yang ketiga yaitu prinsip hidup. Prinsip hidup ini merupakan pegangan hidup dalam melakukan segala kegiatan yang akan dijalani. Jadi untuk teman-teman semua, khususnya kan kalian masih masih SMP ya. Jadi masih mempunyai rentang waktu yang begitu lama untuk mencapai atau mengampu pendidikan yang ada di jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu persiapkan semua. Mulai membentuk prinsip diri, prinsip hidup. Misal kalau kakak prinsip hidupnya apa? Prinsip hidup saya siap nggak siap harus siap. Ini adalah pegangan yang saya pegang. Jadi semisal saya dikasih tugas atau apapun itu, ya mungkin ada ngeluhnya pasti, kita manusia biasa, namun kita siap atau nggak siap, kita harus laksanakan itu. Kenapa kita harus laksanakan? Ya memang udah tanggung jawab kita, memang udah alurnya kita ke situ. Nah, mungkin dari adik-adik semua, teman-teman semua, bisa membuat prinsip hidup dari sekarang. Nah, prinsip hidup ini sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan kapasitas kita, kualitas kita. Prinsip hidup saya sih seperti apa ya? Nah, itu nanti
mulai dicari-cari dan mulai dibentuk. Karena dengan prinsip hidup nanti, kita ke depannya akan lebih enak dalam menjalani kehidupan yang senar-senar. Lanjut. Nah, ini adalah konsep diri kepribadian seorang muslim. Alhamdulillah pada acara kali ini kita semua yang berada di dalam ini muslim ya. Nah, jadi ada 3. Kepribadian seorang muslim itu harus ada 3. Aku diri atau diri aku. Aku seperti yang aku pahami. Jadi cara kita mempersepsi diri, efeknya memberikan ketenangan karena kita memahami diri kita. Apa sih maksudnya aku diri ini? Aku diri ini ya kita. Siapa sih aku? Kenapa sih aku berada di sini? Apa sih tanggung jawab yang harus aku pegang? Terus bagaimana sih aku menjalani diri aku dalam mencari jati diri ini? Seperti itu. Jadi kita itu harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Kita konsep diri kita bagaimana untuk menjalani ini, untuk mencapai sesuatu. Nah, itu kita harus memulai dari kita sendiri. Kita harus konsep dan pahami diri kita sendiri. Terus yang kedua, aku sosial. Aku sosial ya, seperti kita ketahui bahwa manusia semua ini adalah makhluk sosial yang mana memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupan atau menjalani sebuah kegiatan. Aku seperti apa yang dipahami orang lain. Cara orang memahami kita, ya. Terus cara orang mempengaruhi diri kita, dan kita diterima dalam kehidupan sosial atau tidak. Nah, aku sosial ini, jadi kalau misal kita untuk sesama manusia ini kita harus bersosialisasi atau bersosial. Kenapa? Memang nantinya kita nggak bakal hidup sendiri. Kita bakal mempunyai teman, mempunyai lingkungan, mempunyai apapun itu tentang sosial, maka kita harus bisa memahami mereka dan kita harus bisa menempatkan diri kita dan kita harus bisa membuat diri kita ini diterima oleh lingkungan atau masyarakat. Karena apa? Karena memang nantinya kita semua ini terjunnya ke masyarakat. Memang untuk di pembelajaran di SMP atau SMA dan kuliah itu memang pembelajaran untuk sosial ini jarang kita temukan sekali di dalam pembelajaran atau di dalam kelas. Nah, ini bakal kita temukan di mana? Nah, ketika kita berada di organisasi dan di sebuah komunitas. Oleh karena itu, mulailah mencari atau ikutilah organisasi. Khususnya kan di SMP pasti ada namanya OSIS ya, OSIS atau ROHIS. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan diri kita, terus mencari jati diri kita, dan bagaimana kita harus bersikap untuk menanggapi masyarakat atau sosial. Terus yang ketiga, aku ideal atau ideal. Aku yang aku inginkan dan bagaimana kita menjadi benar. Nah, untuk yang ketiga ini, aku ideal. Mengapa kita harus menjadi aku ideal? Karena kita memang dituntut untuk menjadi diri kita. Karena kalau kita menjadi diri orang lain atau menjadi orang lain, maka versi yang terbaik dalam diri kita ini nggak bakal kita ketemui. Mungkin bisa mencari role model, mungkin bisa. Namun, kita nggak bakal bisa persis sama mereka. Misal, Kak Zaidi, role modelnya Pak Rukan atau Ustadz Rukan. Nah, gimana? Saya melihat bahwa Ustadz Rukan ini mempunyai sisi positifnya yang sangat luar biasa. Sehingga Kak Zaidi ini tertarik untuk mengikuti Pak Rukan. Namun, ya Pak Rukan adalah Pak Rukan. Dan Mas Zaidi adalah Mas Zaidi. Sehingga nggak bakal bisa sama. Karena memang kita mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, carilah jati diri Anda. Mulai mengolah pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan tadi untuk mencari jati diri Anda. Sehingga nantinya akan menjadi aku ideal. Kita akan menjadi diri kita tanpa harus menjadi diri orang lain. Karena memang ini sangat penting. Apalagi teman-teman semua masih di SMP. Kakak sarankan memang ini harus dibangun sekali untuk aku ideal. Karena ketika teman-teman sudah
masuk SMA, pergaulan di SMP dan SMA itu sudah sangat sangat berpengaruh sekali. Apalagi ketika teman-teman nantinya akan melanjutkan di perguruan tinggi. Mau itu lanjut di perguruan tinggi ataupun kerja. Nah, ini aqua ideal ini sangat penting sekali karena memang ini yang akan membawa diri kita ke depannya. Ketika kita menjadi orang lain, maka kita nggak bakal jadi aqua ideal dan itu akan merusak diri teman-teman sendiri. Sehingga nantinya akan akan mulai merasa tidak bersyukur. Karena memang kita tidak bisa menjadi orang lain. Nah, oleh karena itu mulailah bentuk rasa syukur, hilangkan rasa insecure itu. Karena rasa insecure itu muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang yang berada di atas kita. Nah, semisal Kak Zaidi membandingkan diri Kak Zaidi dengan teman-teman yang orang tuanya TNI atau pejabat-pejabat. Nah, maka itu memang rasa insecure pada diri kita akan muncul. Namun, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang berada, yang berada di bawah kita maupun yang ada di jalanan, maka itu akan memunculkan rasa syukur. Nah, rasa syukur inilah nantinya yang kita perlukan. Nah, kita perlukan untuk menutupi rasa insecure kita. Oleh karena itu, perlunya aku ideal ini untuk menjadi versi diri kita masing-masing, versi terbaik untuk diri kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini adalah konsep diri kepribadian Islam. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, mengatakan bahwa ada dua pengetahuan yang terpenting tentang diri kita, yakni satu marifatullah dan satu marifatun nafs. Apa sih marifatullah ini? Marifatullah ini dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah. Jadi seperti kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Semisal kita belajar ini untuk apa sih? Untuk kita mendekatkan diri dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmu. Seperti yang dikatakan Rasulullah pada zamannya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, oleh karena itu, mengapa harus dituntut ilmu? Karena dengan ilmulah kita bisa berkembang. Dengan adanya ilmu kita bisa berbagi. Nah, berbagi itu merupakan salah satu hal yang positif. Ketika kita berbagi, maka di situ kita akan memulai rasa syukur kita dan mentransfer ilmu-ilmu yang kita ada sehingga itu bisa jadi amal di sisi Allah. Oleh karena itu sangat penting sekali marifatullah. Terus yang kedua itu marifatun nafs. Apa sih marifatun nafs ini? Nah, marifatun nafs ini berarti bagaimana sih bisa kita ini mengetahui diri kita sendiri. Nah, seperti yang Kak Zaidi dijelaskan di slide sebelumnya kan tentang aku ideal ini, ini ada pada pernyataan Ibnu Qayyim yang menyatakan marifatun nafs ini sangat penting. Bagaimana diri kita, misal aku bisanya di bidang olahraga, tentang mungkin di atletik, lomba renang. Nah, jadikan itu bentuk amal kita. Bagaimana sih aku bisa dengan lomba renang ini aku bisa mendapatkan amal di sisi Allah. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara kita bisa belajar dengan bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh termasuk ini loh, salah satu yang disuruh kita oleh Allah untuk umat Islam belajar bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, dengan itu maka itu nantinya akan menjadi amal buat kita sendiri. Lanjut. Nah, ini ada kepemimpinan dengan visi mencari jati diri. Ya, seperti yang tadi telah kita baca di halaman paling pertama terkait dengan setiap pribadi muslim itu harus menyadari sepenuhnya bahwa semuanya terlahir sebagai pemimpin. Bagaimana yang telah disampaikan tadi, setiap orang itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi di sini ada 3 visi atau 3 V, bukan 3 visi, 3 V kepemimpinan visioner. Yang pertama vision atau melihat masa depan, yang pertama tadi. Terus ada value, bertindak berdasarkan nilai-nilai.
Terus ada vitalitati, penuh semangat yang menyala. Vision, mengapa kita harus vision? Ya seperti yang Kak Zai jelaskan tadi, kita harus mempunyai gambaran untuk kedepannya, sehingga kita bisa mempersiapkannya dari sekarang. Nah, karena kita mempunyai gambaran yang luas di depan atau ingin menjadi sesuatu yang berharga di depan, maka kita harus mempersiapkan dari sekarang. Tidak ada yang kita dapatkan itu secara instan. Tidak bakal ada yang kita dapatkan itu secara ketik jari. Nggak bakal ada. Itu semuanya harus melalui tahap-tahap dari bawah. Nggak bakal langsung dari atas. Kenapa harus kita memulai dari bawah? Karena ketika kita memulai dari bawah, maka kita ini akan mengetahui proses untuk menjadi yang terbaik itu bagaimana. Nah, sehingga ini yang nantinya yang akan bernilai sekali. Bukan posisinya, namun prosesnya itu bagaimana. Itu yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk hidup di masyarakat. Terus yang kedua, value, atau bertindak berdasarkan nilai-nilai. Kenapa kita harus bertindak berdasarkan nilai-nilai? Karena ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak mempunyai nilai, itu akan membuang waktu kita, merugikan kita, bahkan bisa merugikan orang lain. Misal, mohon maaf mungkin teman-teman atau SMP, soalnya banyak teman-teman yang saya lihat, teman-teman saya khususnya itu banyak yang bermain game atau main game lah, harusnya game permainan-permainan yang ada di Play Store itu kan, khususnya apa, Mobile Legends. Nah itu nggak apa-apa main, nggak apa-apa, bisa main, namun jadwalkan. Maksudnya jadwalkan seperti apa? Ya waktunya main-main, waktunya belajar-belajar. Karena ketika mulai menyentuh, kita mulai kecanduan terhadap game ini, maka nantinya pembelajaran kita akan kita tinggalkan. Gitu banyak yang teman-teman saya ketemu. Apalagi sekarang kan teman atau adik-adik semua kan lagi di SMP. Nah, ini lagi waktu-waktunya untuk membentuk jati diri teman-teman sehingga nantinya akan bisa mengontrol diri teman-teman. Nah, ketika kita bertindak berdasarkan nilai-nilai ini, maka kita akan memperhitungkan itu. Saya main game ini, apa sih manfaatnya? Saya keluar malam seperti ini, apa sih manfaatnya? Itu harus dipertindakkan, harus dipikirkan. Ketika itu dipikirkan dan kita laksanakan, maka banyak hal positif yang bisa kita dapatkan. Nah, terus yang ketiga adalah vitalitas. Vitalitas ini penuh semangat yang menyala. Mengapa kita harus penuh semangat dan menyala? Karena untuk melakukan hal-hal atau sesuatu hal itu kita perlu mempunyai motivasi atau inspirasi yang begitu kuat. Misal kita mempunyai visi 5 tahun ke depan menjadi dokter. Namun semangat kita, vitalitas kita ini sangat kurang. Nah, itu yang akan menghambat kita untuk menjadi dokter. Oleh karena itu perlu dibentuk vitalitasnya, semangatnya, ambisinya, antusiasnya untuk bisa menjadi dokter seperti apa. Misal saya pengen menjadi pemain sepak bola itu seperti apa. Nah, itu harus mempunyai semangat dan usaha yang sangat besar. Nah, lanjut. Ini adalah 12C, karakter atau kepribadian. Ini adalah karakter kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam membentuk jati diri ini. Yang pertama ada credible, confidence, conscience, courage, consequence, commitment, care, competence, comparative, conviction, creative, and communication. Apa sih credible ini dapat dipercaya? Karena memang salah satu sifat Nabi yaitu dapat dipercaya. Sehingga kita itu sebagai kaumnya atau umatnya Nabi, maka kita harus mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Ketika kita mempunyai sifat yang dapat dipercaya, orang lain percaya terhadap kita, maka ini akan bisa mengangkat derajat kita sendiri. Karena banyak pemimpin-pemimpin ini yang tidak dapat dipercaya. Banyak pemimpin yang pintar, namun tidak dapat dipercaya. Namun akhlaknya kurang. Oleh karena itu, mengapa saya mengambil 12C ini, karakter kepribadian ini? Nah, karakter itu yang paling pertama apa? Akhlaknya. Karena memang banyak orang-orang pintar,
memang pintar namun akhlaknya nol. Ya mungkin kita bisa ambil contoh dari orang-orang yang melakukan korupsi, orang-orang DPR. Karena itu memang orang-orang pintar, orang-orang pilihan. Namun akhlaknya nol. Kenapa? Ya mereka melakukan sesuatu yang bukan hak mereka. Yang bisa bahkan bisa merugikan orang lain. Melakukan korupsi. Nah, ini sesuatu sesuatu hal yang harus kita ambil sisi positifnya. Sehingga memang ini harus kita tanamkan rasa percaya ini dapat dipercaya. Ketika kita dipercaya, maka kita akan bebas melakukan hal-hal yang positif. Confidence atau percaya diri. Nah, mengapa kita harus percaya diri? Karena memang percaya diri ini sangat penting sekali untuk membentuk diri kita. Karena seperti Kak Zaidi kemarin ya mengikuti kompetisi untuk menjadi duta kampus ini memang sangat banyak teman-teman yang lebih baik dari Kak Zaidi, banyak sekali. Mau dari cara bicaranya, dari pemikirannya, wawasannya, banyak teman-teman yang sangat luar biasa, namun mereka kurang percaya dirinya. Ketika disuruh ini, ya aku nggak percaya diri, padahal dia punya kemampuan. Nah, inilah yang harus kita bangun lagi, untuk diri kita itu percaya diri. Terus conscience, atau memiliki hati nurani. Mengapa kita harus memiliki hati nurani? Karena seperti yang kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu harus mengayomi. Ketika pemimpin ini tidak memiliki hati nurani, maka sulit mengayomi. Dan ini akan menjadi pembincangan atau buah mulut untuk warga atau masyarakat yang dipimpin oleh orang tersebut. Terus courage, keteguhan hati. Mengapa kita harus mempunyai keteguhan hati? Karena memang ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mempunyai hati yang teguh. Karena banyak kalau dibilang di Indonesia ini netizen ya. Banyak netizen nantinya tidak akan menyukai kita. Tidak semua orang menyukai kita. Oleh karena itu bakal banyak atau fitnah atau berita-berita yang buruk tentang kita, maupun itu kita tidak lakukan, namun ada aja yang muncul di televisi atau di media sosial. Oleh karena itu kita harus mempunyai keteguhan hati. Jika kita mempunyai keteguhan hati ini, maka kita nggak bakal menanggapi hal tersebut. Maksudnya, udahlah itu udah biasa, itu kan pembicaraan orang-orang yang tidak menyukai saya. Nah, kita itu harus siap, harus mempunyai keteguhan hati. Konsekuensi, siap menerima konsekuensi. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin kita harus mempunyai sikap ini, siap menerima konsekuensi. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa membuat keputusan. Nah, pastinya semua keputusan ini akan memiliki konsekuensinya tersendiri-sendiri. Nah, untuk itu, maka kita harus siap menerima konsekuensi sebagai seorang pemimpin. Semisal, di dalam suatu organisasi, teman-teman mempunyai 2 calon untuk satu posisi. Namun kedua-duanya ini emang mempunyai talenta masing-masing. Nah, kita harus memilih 2 ini. Memilih satu di antara 2 ini. Nah, ketika kita memilih ini, maka konsekuensinya kita harus mengikhlaskan ini. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil. Kita harus siap menerima konsekuensi. Terus komitmen, tanggung jawab. Ini paling penting sekali. Karena apalagi teman-teman yang sekarang ini berada di SMP. Komitmen ini sangat penting, tanggung jawab atau konsistensi ini sangat penting sekali. Karena ada teman-teman yang gini. Misal ada PR ya dikasih sama ibu bapak guru terkait tentang soal matematika, 10 soal. Nah, ini teman-teman harus komitmen atau bertanggung jawab bagaimana bisa menyelesaikan ini. Sudah dari sekarang itu teman-teman sudah harus melatih untuk tidak nyontek dan sebagainya. Terus ada care, memiliki rasa peduli ya. Sebagai seorang pemimpin nantinya, kalian harus memiliki rasa peduli ini untuk saling mendekatkan diri dengan teman-teman yang ada di sebuah organisasi atau di
kehidupan masyarakat. Ketika teman-teman memiliki rasa care ini, maka lingkungan ini akan peduli juga sama teman-teman. Jadi itu nantinya akan balik lagi kepada teman-teman sendiri. Kompetensi, berkemampuan, ya pastinya setiap manusia ini kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah itu untuk itu dilancipkan lagi atau difokuskan lagi ke kemampuannya masing-masing. Ada lagi kooperatif, bisa bekerja sama. Nah sebagai seorang pemimpin ini sangat penting sekali, bisa diajak bekerja sama. Karena ketika tidak bisa diajak bekerja sama, maka sebuah acara akan hancur, atau sebuah event, atau sebuah apapun itu yang dilakukan secara bersama-sama, namun maunya dilaksanakan sendiri, maka nggak bakal jadi. Misal membangun masjid. Ketika seorang pemimpin ini tidak bisa diajak bekerja sama, maka masjidnya bisa jadi nggak siap. Masa dia mau bangun sendiri tanpa bantuan tukang, tanpa bantuan warga? Nah, ini nggak bakal terjadi. Oleh karena itu memang seorang pemimpin ini harus memiliki sikap yang bisa diajak bekerja sama. Conviction, atau memiliki pendirian. Nah, memiliki pendirian ini, seperti yang kakak telah sampaikan tadi tentang aku ideal. Nah, itu bagaimana sih kita memiliki pendirian untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif, khususnya yang ada di sekitar kita. Terus kreatif, ya. Seorang pemimpin harus kreatif. Bagaimana dia mengubah mindset atau pemikiran orang lain, bagaimana dia membuka wawasan orang lain, bagaimana dia mengajak orang lain untuk mengikuti yang sisi positif tentang sebuah event atau apapun itu. Nah, itu harus kreatif. Nah, kreatif ini apa? Bagaimana caranya? Caranya ini yang bisa jadi kreatif, lalu diinovatifkan. Terus yang paling penting, communication. Komunikasi yang baik. Menurut Kak Zaidi sih, untuk komunikasi ini tidak harus dimiliki oleh seorang pemimpin, namun ini wajib dimiliki untuk semua orang yang ada. Semua manusia yang ada. Memang kita kan pemimpin semua ya, karena ketika komunikasi ini tidak baik, maka semuanya akan berantakan. Semuanya akan mulai kerasa ada yang tidak dianggap, atau ada yang dilebihkan, atau ada yang dianaktirikan, atau ada yang dianak kandungkan, dianak emaskan. Nah, ini ketika komunikasinya kurang baik, maka akan terjadi ini. Nah, oleh karena itu, Kak Zaidi ingin bercerita sedikit tentang perjalanan Kak Zaidi dari SD, SMP untuk sampai ke tahap ini. Jadi teman-teman semua, Kak Zaidi kan